Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa dan oma, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan. Hari ini Yesus memperkenalkan diri kepada kita sebagai pokok anggur yang benar. Kalau minggu kemarin Yesus memperkenalkan diri kepada kita sebagai siapa? Hai. Minggu kemarin yang ada suster, uskup, romo-romo kecil itu. Ya. Hai. Ke siapa? Yesus memperkenalkan diri sebagai apa? Gembala yang baik. Gembala yang baik kalau ada musuh tidak meninggalkan dombanya, tetapi dia maju di depan menghadang musuh. Hari ini Yesus memperkenalkan diri kepada kita sebagai pokok anggur yang benar. Ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Kemudian minggu kemarin saya berkhotbah tentang apa? Bu David. Batu, Bu David omong bisik-bisik bilang batu. Di padang gurun ketika Israel mengeluh haus, Tuhan katakan kepada Musa, tuntun bangsa itu ke gunung batu. Bawa serta tongkat yang engkau bawa, yang engkau pegang ketika membelah Laut Merah menjadi dua.
kemudian menjadi jalan bagi bangsa Israel. Bawa tongkat itu, tuntun bangsa Israel menuju gunung batu. Letakkan tongkatmu di atas gunung batu, maka gunung batu itu akan memancarkan air. Yesus adalah batu hidup, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi kemudian menjadi batu penjuru atau batu yang hidup. Simbol kehidupan, batu itu simbol kehidupan. Dari batu mengalir air, memuaskan dahaga bangsa Israel. Dari batu yang digantung di salib, memancarkan darah dan air, sumber kehidupan kita. Hari ini Yesus memperkenalkan diri kepada kita sebagai pokok anggur yang benar. Kalau kita membaca dan merenungkan dengan baik firman Tuhan, firman Yesus, firman hari ini sangat mendalam bagi kita. Lalu bagaimana caranya Yesus mengalirkan darah dan air, mengalirkan anggur yang terbaik untuk kita? Kalau kita membaca riwayat hidup Mother Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa mengatakan satu hal yang menarik dalam catatan hariannya. Cinta sejati, mencintai sampai terluka. Seperti Yesus, cintanya luar biasa kepada kita di salib, lambungnya luka. Dari luka Yesus mengalir darah dan air. Anggur terbaik yang Yesus sediakan kepada kita di sepanjang hidup kita. Maka dalam bacaan kedua tadi Rasul Yohanes bilang, ketika kita mengatakan mencintai Tuhan, percuma mulut mengatakan mencintai Tuhan, tetapi tindakan tidak mencerminkan bahwa kita mencintai Tuhan. Dan seringkali kita manusia berjuang untuk melekatkan diri pada pokok anggur yang tidak benar. Kalau pokok anggur yang benar, ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang berbuah dibersihkan supaya makin berbuah. Pokok anggur yang tidak benar, ranting yang berbuah itu dikat karena menjadi saingan bagi pokoknya. Sementara ranting yang tandus itu yang dikembangkan, dipelihara supaya menghasilkan sesuatu yang berguna untuk pokok anggurnya sendiri tanpa peduli pada ranting-rantingnya. Dalam keseharian hidup kita, pokok anggur yang nyata yang kita temukan, yang berhadapan dengan kita setiap hari itu siapa? Menurut Bapak Ibu, yang selalu mengalirkan yang terbaik kepada kita. Ibu kita. Sejak kecil ketika kita masih bayi, ibu mengalirkan ASI untuk kita. Tetapi dalam perjalanan waktu, terkadang kita itu banyak di antara kita kurang menghormati orang tua, kurang menghormati mertua, maka berkatnya akan berkurang. Pokok anggur yang nyata dalam keseharian hidup kita adalah orang tua kita. Ketika orang tua sudah tidak berdaya, sudah sakit-sakitan, ditaruh di belakang. Anaknya menikmati yang di depan dengan AC, orang tuanya ditaruh di belakang, menderita di tempat yang tidak layak. Itu kalau itu kita lakukan dalam keseharian hidup kita, kita tidak melekatkan diri pada pokok anggur yang benar, tetapi pada pokok anggur yang tidak benar. Dan itu sering terjadi. Anak-anak kurang menghormati orang tua, anak-anak kurang menghormati mertua dan lain sebagainya. Tapi kalau mau menuntut warisan cepat, tanpa peduli pada warisan itu datang dari mana, itu terjadi di babakan, di balik. Yang saya perhatikan, orang tua ditaruh di belakang kalau sudah tua, tidak produktif. Padahal kita berasal dari mereka. Mereka adalah pokok anggur yang selalu mengalirkan anggur terbaik kepada kita. Di mata orang lain kita jelek, di mata orang tua kita tetap baik dan berharga. Renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini, akulah pokok anggur yang benar. Tetapi seringkali kita melekatkan diri pada pokok anggur yang tidak benar. Mari kita merenungkan diri, mengevaluasi diri dan hidup kita masing-masing. Supaya hidup kita berbuah banyak di sepanjang hidup kita, kasihilah orang tuamu. Hukum yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Amin.